atas pendidikan kita selaku hamba yang beragama, hamba yang menaati syariat Islam yang Habibullah Muhammad SAW. Karena celaka kalau kita sudah melepas bendera baju diri kita selaku hamba yang beriman, selaku muslim yang sejati. Malu kita dibanggakan Allah Subhanahu wa taala untuk berumat dari nas, tapi kelakuan kita masih bawa sahabat kita. Malu, hati-hati diri kita ya. Yang bicara juga kita bersifat apa dia bersifat dengan diri kita. Ya, kita masing-masing menjaga diri kita. Kalau bisa ente jadi bapak, apa manfaatnya ente bertetangga, apa manfaatnya ente jadi pemimpin, apa manfaatnya subhanallah. Kalau kita tidak ada manfaatnya di dalam kehidupan yang diamanahkan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sangat ironis kalau dunia ini kita kejar-kejar, padahal semakin kita tinggi di dalam posisi dunia ini, ya kalau tidak sadar, ya kita akan semakin susah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya semakin seru. Jangan dikira para wali-wali Allah itu nggak ada beban di dalam hisabnya. Ya, mereka kan dibebankan. Ya, apa gunanya menjadi wali Allah Subhanahu wa taala? Jangankan, ya para nabi aja dilakukan. Dikala nanti di padang mahsyar selevel para nabi, ya itu bahasanya puncak kasih menghadapi hisab Allah Subhanahu wa taala. Ya, ila Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan selevel para nabi, ya cemas di dalam hisab Allah Subhanahu wa taala. Takut nggak bisa mempertanggungjawabkan apa yang diamanahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai pendidikan sebagai nabi. Bagaimana dengan kita yang kita kejar urusan dunia ini? Subhanallah. Karena kita beristighfar, Astagfirullahaladzim, semoga Allah mengampuni kita di dalam Al-Quran, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya, terutama ayat-ayat yang terkait daripada perbuatan tersebut. Lebih kita baca tadi di dalam zikir ratibul hadad, ada ayat surat Al-Baqarah yang terakhir, amana rasuluhu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Itu takwil kita. La nufarriqu baina rasul wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini ayat kalau kita dawamkan kita jiwai ya Allah, insyaallah menyelamatkan kita dari hakikat kita sebagai hamba Allah Taala, menyelamatkan kita dari sesuatu yang membuat beban hidup kita di dalam dunia amat Allah Taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa ma iktasabat. Kita bertaklim kepada Allah Taala, yang mana Allah sendiri mengingatkan kita, ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa ma iktasabat. Jika baca ayat ini, pandami wajah kita sendiri di kaca itu. Kalau kita memandang diri kita sendiri, gitu itu. Ada kaca, wajah kita gitu. Wajah kita gitu. Tangan kita begitu ke. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa ma iktasabat. Apakah lupa dengan ayat itu? Allah tidak akan membebani sesuatu di luar batas kemampuan kita. Dan Allah akan menghitung. Ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum kami meminta dikala kita lalai lupa, dan Allah tidak akan pernah begitu. Allah tidak akan pernah menghukum hambanya dikala masa dekat. Ya Allah, berapa banyak sih kita lalai? Berapa banyak bahasa maksiat masuk Allah enggak? Karena ini firman Allah yang kita ucapkan sendiri di dalam diri kita, yang mana Allah akan membuktikan hal tersebut. Meminta kita agar jangan dihukum bila kita lalai. Berarti menandakan bahwa kita berdoa. Walaupun kita sudah diberikan ketentuan bahwa segala apa yang Allah berikan ini di luar, tidak mungkin di luar batas kemampuan kita, tetapi karena kita suka orang, ya, dikasih enak salah, dikasih susah apa lagi, ya. Ini nih, kita punya sifat manusia serba salah. Makanya tidak perlukan ayat berikutnya, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha
tetapi makna daripada pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di antara kita sudah dijamin sama Nabi Muhammad SAW, "Kullu ummati yadkhuluna jannah." Ya, semua umat itu akan masuk surga kecuali yang enggak mau. Berarti ada pengingkaran terhadap kedudukan Allah Subhanahu wa taala melalui kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kita mengingkar, ya, kita berlepas diri pada orang-orang atau hamba-hamba kaum-kaum yang kafir yang mengingkari kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Gunanya kita bermajlis, gunanya kita daripada duduk kita berzikir, kita memohon pandangan Allah wa taala agar kita dikuatkan hakikat kita sebagai hamba terhadap kedudukan Allah Subhanahu wa taala melalui kedudukan wasilahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena penting daripada hakikat akidah yang harus kita tanamkan lebih daripada akhir zaman ini. Jangan terpancing di segala kehidupan yang ada. Kita beristighfar, kita berbenah diri, kita menyadari diri kita masih banyak kekurangan, kita masih belajar dan belajar. Yang Nabi belajar itu bahasanya kalau salah wajar, ini juga masih belajar. Ya, kalau yang sudah lulus, nah itu dia subhanallah. Semoga kita diberikan pemahaman, semoga kita diberikan ampunan kepada Allah Taala terhadap diri kita. Amin. Allahumma amin. Ya Rabbil Mustafa selanjutnya dahulu memahami Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengatakan wa yanbaghi liman arada ayahkamal Qur'ana ayahtimahu min awali lail aw min awali nahar hatta yattasi'a waktu sholati malaika al-ayat fa'innahu
sa'atin minal lail sholat alaihi malaikatu hatta yusbiha wa ayyata sa'atin minal nahar sholat alaihi malaikatu hatta yusbiha wa fi sholatil malaikatu alal abd kullu khairin wa kullu sa'atin lah wa ma'na sholatil malaikatu istighfaruhum lah wa du'a'uhum lah bil khair wa yanbaghi liman arada al-ihtimam Quran, dan semestinya bagi orang yang menghatamkan Quran, misalnya kita pengen hatam Quran, awalnya udah kita baca, terus kita mau mendekati hatam. Ayat 5 min awalnya, maka harus bagi dia yang menguatkan Quran menghatamkan Qurannya di permulaan malam. Misalkan di hari ini masih masuk awal-awal malam, permulaan malam. Min awalnya, atau di ada luasa baca selawat dia, karena orang yang menghatamkan Quran itu dibacakan sholawat oleh para malaikat. Nah, berarti kalau kita khatam Quran bisa sekarang jam berapa? Ada sisa berapa jam sampai subuh? Itu mana sendiri? 8, 12, 4, ya 7 lah. Nah, singkatnya berarti dari sampai jam 8 sampai subuh malaikat terus bacain sholawat buat kita. Yang khatam Quran jam 8 atau jam 7 atau jam 9, pokoknya awal-awal. Berarti seterusnya sampai subuh kita dibacain sholawat oleh para malaikat. Dan sholawat para malaikat ini satu berupa permohonan istighfar buat kita, dan juga doa kebaikan untuk kita. Betul nggak tuh? Betul nggak tuh? Sangat betul. Berapa jam tadi? Kalau jam 8 kita tamat, itu berapa jam sampai subuh? Kalau sholat kita aja belum tentu minta ampun sama Allah sampai berjam-jam, ya. Demikian juga kalau siang hari usahakan khatam Qurannya di awal perbulan hari. Yang lebih bagus lagi, semakin pagi semakin bagus kalau siang. Kalau malam semakin sore semakin bagus. Berarti semakin leluasa, semakin lama malaikat memindahkan kita. Bisa di kenapa? Wa innahu warada fi ba'dil asar, karena dalam sebagian asar disebutkan keterangan bahwa anama khatamatul ayyata sa'at minal lail, barang siapa orang yang mengatakan Tuhan pada jam mana saja, pada jam berapa saja, minal lail, di malam hari. Misalkan jam tadi jam 7 atau jam 8 atau jam 9, sholat alaihi malaikat yusbih, maka malaikat membaca sholawat buat dia yang khatam Quran di malam hari hatta yusbih, hingga subuh. Terus mulai berdoa dibaca sekarang mereka. Kalau malam hatta yusbih, kalau siang ada yang sih sampai sore. Berarti kalau pagi kita khatam jam 7, dari jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6. Terus malaikat bacain sholawat buat kita. Kalau malam kita sama. Kalau malam
Wa fi salatil malaikat al-ghaib kullu khairin wa kullu sa'atillah. Dan dalam selawatnya malaikat tersebut terdapat kullu khair, seluruh kebaikan, wa kullu sa'atillah, seluruh kebahagiaan. Berarti malaikat itu memintakan kebaikan dan kebahagiaan buat kita yang khatam Quran seluruhnya, tanggung semua yang mencakup kebahagiaan dunia akhirat dan yang mencakup kebaikan dunia akhirat. Wa mana salatuhum alaihi, salatihim alaihi, dan pengertian dari salawat malaikat untuk orang Quran itu yaitu istighfar. Ya Allah, ampuni si fulan. Misalkan baca Quran itu kita, nama kita Zaid, ya Allah ampuni dosanya si Zaid. Wa du'ahu bil khair, ya Allah karuniakan kebaikan buat Zaid. Terus dan malaikatnya bukan satu, tapi malaikat dalam sebagai riwayat dikatakan seluruh penghuni langit, malaikat yang ada di langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hatta hamalat al-ars, bahkan sampai malaikat yang memikul aras pun ikut. Wa man hafat alal ars, dan malaikat yang mengelilingi aras pun ikut. Banyak. Satu malaikat di satu tahap, satu tingkat langit aja bisa langit ke satu, puluhan ribu malaikat. Contoh kecil, ada yang di satu tahap langit, langit misalkan langit ke satu ini ada 70.000 malaikat, bisa kita kali 7. Nah, sedangkan dalam hadis dikatakan di langit pertama itu dihuni oleh 70.000 barisan malaikat. Bukan 70.000 orang, 70.000 barisan. Dan setiap 70.000 barisan itu dikepalai oleh satu malaikat kepalanya, komandannya. Nah, dalam setiap orang kepala komandannya ini ke belakangnya itu berjejer 70.000 malaikat. Satu barisan nggak tahu juga. Enggak ketahuan. 70 barisan, 70.000 barisan. Enggak tahu berapa itu anggotanya ke belakang. Itu rahasia Allah. Dan semuanya riuh bergemuruh. Semua penghuni langit berarti bukan langit ke satu doang. Yang malaikat kan ada di yang namanya penghuni langit itu malaikat. Dan ketika disebut langit mencakup langit ke satu, kedua, ketiga, keenam, ketujuh. Ya Allah ampuni si fulan, karuniakan kebaikan buat si fulan. Terus ya Allah ampuni si fulan, karuniakan kebaikan buat si fulan. Terus sampai terus begitu. Karena kita aja minta ampunan sama Allah ada capeknya. Ya, baca istighfar 100 saja udah setengah tidur, setengah sadar. Nah, ini malaikat juga sampai subuh. Cuma syaratnya khatam Quran. Kita khatam Quran, enggak baca istighfar, kita dibaca istighfar sama malaikat. Wal yuksir minat doa inal khatm. Dan kemudian kata Imam Al-Haddad radhiyallahu taala, sebaiknya orang yang membaca Quran itu ketika khatam Quran hendaklah dia memperbanyak doa. Memperbanyak doa termasuk saat mustajabah.
waktu diijabah doa itu setelah khatam Quran. Maka banyak-banyak doa. Fa'inah sa'atun syarifah barakah, karena waktu setelah khatam Quran itu adalah waktu yang mulia dan penuh berkah. Wa minal mawatin allati yustajabu fiha ad-du'a wa tanzilu rahmah, dan termasuk tempat-tempat yang dipenuhi doa di dalamnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala beliau berkata, kata Imam Nawawi, wa yanbaghi an yakuna aktsar du'ai inal khatmi fi salati fi salahil inal khatmi fi salahi umuri muslimin. Kata Imam Nawawi, sebaiknya doa yang dibaca setelah khatam Quran itu sebagian besar doa yang mencakup kemaslahatan urusan kaum muslimin secara umum. Urusan kemaslahatan kaum muslimin secara umum. Urusan kaum muslimin Secara umum. Apa artinya? Banyak-banyak ini doa untuk kaum muslimin. Kita nggak tahu doanya, kita buka karena banyak nggak ada kitabnya tuntunan doa, misalkan kita baca biar berarti as'alullah muslimin syarrul wali as'alullah muslimin syarrul wali, bisa itu terus diulang-ulang. Wadakara terpati naladiyah allati yang bagi yunha biha ila hadul Quran. Kemudian Imam Nawawi menuturkan seperti doa yang mesti dijadikan doa atau dipakai berdoa ketika khatam Quran. Dan tapi kita Al-Tibyan, dan doa tersebut dimuat di dalam kitab Al-Tibyan. Telah karangan beliau, dari beliau ada sudah masuk lah kepada tahu Al-Tibyan An-Nawawi kepada masuk di toko hijau juga tinggal ketik Al-Tibyan An-Nawawi keluar ya kepada maklum. Sekarang adalah dikasih persimpangannya udah banyak. Jangankan juga kecil, soal keluarga itu ada cuma. Bahwa kitabun jalilun nafis, kitab Al-Tibyan ini adalah kitab yang agung dan berharga. Jamaah fi min adabi hafalatil Quran wa qiraati dan salihah. Beliau di dalam kitab tersebut, Imam Nawawi di dalam kitab tersebut menghimpun beberapa adab para pengusung, para pemikul Al-Quran, artinya orang-orang yang membaca Al-Quran, termasuk kita ini umat muslim kan ahli Quran termasuk. Dan yang membaca Quran badran selihan la yastagni hamilul Quran an ma'rifatihi, yang dibutuhkan oleh para pemikul Quran untuk mengetahuinya, walaupun alaih dan menjalankannya, mengamalkannya, melaksanakan isinya. Artinya para pembaca Quran dan pemikul Quran membutuhkan kitab tersebut. Kitab Al-Tibyan An-Nawawi, kitab Al-Tibyan Imam Nawawi.
jadi adat, jadi ketetapan. Jangan Syekh Nawawi dipanggil Imam Nawawi, Syekh Nawawi ya Syekh Nawawi. Dengan ketukar beda derajat pangkat imam dengan Syekh beda. Imam Nawawi ini imam daripada makhluk, pemilik kitab Minhajul Talibin, Riyadus Shalihin, Al-Adhkar dan lain-lain. Tapi kalau Syekh Nawawi itu yaitu Syekh Nawawi Kanarat Banten, yaitu Al-Bantani. Beliau Muhammad Nahan Nawawi Al-Bantani. Lain. Jadi ada Imam Nawawi, ada Syekh Nawawi. Kalau dipanggilnya disebutnya Imam Nawawi, ya ini yang dimaksud. Kalau disebutnya Syekh Nawawi, berarti Syekh Nawawi Al-Bantani, pengarang Kasyifatul Sajah dan lain-lain. Jadi itu udah apa? Etikanya seperti itu. Wa mimma yanbaghi al-mudawamatu 'alaihi wa tamassuk bih. Dan termasuk sebagian dari yang harus didawamkan dan dijadikan pedoman, dijadikan pegangan, termasuk sebagian yang harus didawamkan, dijadikan pedoman. Siaman, apalagi di hadil azminah mubarakah, di zaman yang penuh berkah ini, al-hizbul mubarak alladhi tahtadu qira'atu wa mu'adabatu 'ala bikasiri minal bulan, yaitu hizb mubarak yang biasa dibaca dan dirutinkan di berbagai kota-kota. Wa iqamatu fil masjid, dan dijadikan bacaan rutin di masjid-masjid bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya, wa ba'da salatil fajar, dan setelah salat fajar. Wa huwa ma'rufun bi hizbil usbu', dan hizb ini dikenal dengan hizb usbu'. Yuftatahu lailatul Jumat wa yuftatahu yaumul Khamis, dimulainya pada malam Jumat, kemudian ditutup pada malam Kamis. Waqad ruwiya Utsman radhiyallahu ta'ala, dan diriwayatkan dari Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala annahu kana yaqra'ul Qur'an lailatul Jumat, bahwa beliau memulai bacaan Quran itu pada malam Jumat. Wa yahtimu lailatul Khamis, dan beliau menghatamkannya pada malam Kamis. Fahadal hizbu muwafiqun, nah hizb ini selaras, cocok lima ruwiya anhu min haitsu ibtidah, dari yang beliau diriwayatkan dari segi dimulainya dan dikhatamkannya. Amma min haitsu tawzi'il qira'ah wa qismatil asbah, adapun dari segi pembagian bacaan dan minggu, bahwa ini adalah mesti hadir qismah atau minah, ini pun kurang lebihnya sama seperti itu. Kurang lebihnya sama seperti itu, jadi tinggal diatur. Kalau dalam seminggu itu misalkan mau dibagi berapa ayat, berapa surat, sehingga dalam seminggu itu petang. Manqulun an Utsman radhiyallahu ta'ala, dikutip dari perkataan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu dan juga selain dari Sayyidina Utsman min salat, dari golongan salat soleh. Salat soleh itu mulai sahabat, tabi'in, atau terus sampai kepada si Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, ada sebagian ulama lagi generasi sahabat itu sampai penghujung akhir abad ke-5.
berarti termasuk Imam Ghazali, maksudnya golongan masih golongan salah kata sebagian pendapat. Dan sebagian pendapat mengatakan salah itu sampai generasi kurun ketiga. Jadi sampai tahun 300 Masehi ke sana ke belakang itu salah. Qala al-faqih Abu Abdillah bin Abbad Syarih al-Hikam. Imam al-Faqih Abu Abdillah bin Abbad Syarih al-Hikam atau Ibnu Abbad, salah seorang penyarah kitab hikamnya Imam Athaillah As-Sikandari. Penyarah kitab hikamnya banyak, yang sudah dikenal aja sekitar 6 salah kitab. Salah satunya Ibnu Abbad ini. Dan beliau Ibnu Abbad selain seorang mutasawwif, seorang sufi, ulama sufi, juga seorang faqih. Maka disebut gelarnya al-faqih. Ini gelar bukan sembarangan, bukan nama al-faqih itu. Dan ulama ini enggak sembarangan kasih gelar, nggak kayak kita. Ya, orang tiap hari pakai peci aja ustaz. Ulama enggak, amanah, nggak sembarangan kasih gelar. Faqih, ketika disebut faqih, seorang yang ahli dalam fikih, artinya sudah menguasai fikih. Pada seorang beliau itu sufi. Beliau musari yang menyarahi kitab hitam. Kitab hitam memang hitam bagi tentang apa? Nggak mungkin kalau bukan ahlinya bisa mensyarahkan kitab hitam. Berarti selain seorang ahli fikih, beliau itu seorang sufi. Siapa bilang ahli fikih tak paham tasawuf? Siapa bilang ahli tasawuf tak ahli fikih? Nah itu kalau ada itu ya jangan dijadikan pedoman tuh ahli tasawuf tak ahli fikih. Itu kan dia aja mungkin. Ya. Salah satunya itu apa ini contohnya. Nah beliau indah dipilih hijib usbu ketika menyebutkan menceritakan hijib usbu mingguan pada tiba di risalah di dalam sebagian risalahnya huwa minal bid'ahil hasanah. Hijib usbu hijib mingguan hijib itu beberapa ayat atau surat dalam Al-Quran yang dibaca dibagi. Misalkan hari ini contoh sekarang hari Rabu, Selasa itu dari surat apa sampai surat apa, atau dari ayat berapa sampai ayat berapa, besoknya terus gitu sampai seminggu. Wa minal bid'ah hasanah. Nah kata Imam Ibnu Abbad, ini termasuk bid'ah hasanah. Sebagaimana kita tahu bid'ah itu sesuai hukum. Yang bid'ah itu perbuatan, pekerjaan. Maka ketika pekerjaan ini dikembalikan kepada hukum itu ada wajib. Bid'ah itu bukan hukum. Hukumnya adalah 1 wajib, 2 sunnah, 3 makruh, 4 mubah, 5 haram. Maka bid'ah pun ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah. Garis miring bid'ah sunnah itu bid'ah hasanah. Garis miring lagi bid'ah mandubah. Nah salah satunya yang termasuk bid'ah hasanah yaitu membaca hijib mingguan. Wa yata'akkadu termasuk fi misli hadzal azmina ala idhufan fiha si'aruddin. Yang di zaman sekarang yang mana siar-siar agama sudah mulai melemah,
ini sangat ini apa namanya, ada penekanan nih, harus dijalankan. Intah kalamu di mana selesai perkataan Imam Ibnu Abbas sesuai dengan maknanya, wal amru kama dzakarahu rahimahullah, sebagaimana yang beliau tuturkan. Walakin yang bagi lil mudawwim ala hadal hizbi mubarak, tapi penting bagi orang yang mendawamkan hizib ini ala yang walahan adabain, dia jangan sampai melupakan dua adab. Al-falahumma kasirun mengamwajibin alaih, yang mana kebanyakan orang yang mengamalkan hijab ini pada melupakan, pada lupa tuh di adab-adabnya. Hijabnya mau dibaca, dijalani, dirutinkan, didawamkan, tapi adabnya terabaikan. Jangan sampai begitu kata Imam Al-Haddad. Ahaduhuma, pertama, tadi kan ada dua adabnya. Pertama, ala yang tasiro min tilawatil Qur'an ala tilawati alaihi faqat. Baca Qur'annya bukan terbatas pada hijibnya aja. Satu, fa innahu fil asal yaqra'u bi jamaah. Dia membaca secara berjamaah. Bahkan insiruna, dan dia banyak membacanya. Fayakunu nasibuhu ladzi yaqra'u minhu, maka bagian dia cuma terbatas yang dia baca doang. Giliran bareng kumpul jamaah dia baca banyak, giliran sendiri dia nggak baca, dan yang dibaca cuma terbatas ketika dibaca bareng-bareng doang. Nah, jangan sampai begitu, karena dengan begitu ya sudah, bagiannya dia cuma itu doang. Saya ada siwa sedikit bagian artinya, kebaikannya, pahalanya. Wasana yang kedua, minal adabe, dari dua adab tadi, ada yang kala kama yang malu pada kebirin, jangan sampai melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang lalai. Bahwa anak ba'dahum yang asuh fi al-Qur'an. Apa itu? Ketika membacakan hijab tersebut atau ketika membaca Quran tersebut, dia baca sambil setengah tidur, setengah ngantuk. Mohon maaf ya, bagi yang bukan mohon maaf. La yasiru bil muqra alladhi yadullu alaih. Dia tidak tahu yang dibaca diputar kepada dia. Ini biasanya sebagian cara baca itu 5 orang misalnya kumpul bentuk halaman, satu baca, yang lain dengerin sampai ayat berapa, misalkan sampai berapa ayat, misalkan si A nih pertama baca 5 ayat misalkan, terus pindah ke si B, terus pindah ke si C. Ketika si A baca, B, C dengerin. Nah, ketika si B baca, A juga dengerin, C dengerin terus. Seperti itu. Nah, jangan sampai ketika si A baca, B ini diam ngantuk, nggak tahu itu yang dibaca oleh si A. Gitu. Pas tahu giliran dia yang baca. Sedangkan ketika A baca nggak didengerin. Nah, jangan sampai begitu. Kata Imam Al-Haddad. Wabaduhum hatta yuqiduhulah. Ya, tadi maaf lewat hatta yuqiduhulah, hingga sadarnya kalau dibangun yang teman-teman giliran tuh muncul tuh. Itu baru dia bangun. Nah, jangan sampai begitu. Wa ba'duhum
ya'khudhu fil hadis wal kalam bima la ya'ni ma sahihi al-diri minhu. Nah, sebagian lagi orang-orang yang lalai dari adab ini, ada baca Quran ini, dia sibuk dengan hadis, dengan perbincangan, dengan obrolan yang tidak berguna ketika temannya baca Quran. Ya, ini juga berlaku di berbagai majelis, di berbagai kegiatan. Ya, ketika ada baca Quran, itu kita jangan sibuk sendiri, dengerin. Malah sebagian ulama ada yang mengharapkan, jangankan ngobrol. Ini kalau yang baca Quran di sana kita wajib begini. Ada baca Quran di sebelah sana, kita posisi lagi ke sana, matanya wajib begini. Sampai mulutnya yang baca Quran itu kelihatan sama kita. Itu seharusnya ada nih. Masya Allah, apapun Quran yang dibaca, yang namanya Quran. Kenapa? Kan Quran itu kalam Allah. Dan kita hambanya Allah itu wajib menghadapkan diri wajah dia alladhi fataras sama. Kalau tak begitu orang ketika mengucapkan wajah dia alladhi fataras sama. Paham ya? Jangankan ngobrol sibuk gitu. Enggak ngobrol aja itu harus seperti itu adanya. Wahai bimala yang bagi, dan ini termasuk sesuatu yang tidak pantas, tidak layak ketika ada Quran dibacakan, ini asik dengan obrolan yang tidak bermanfaat. Bal huwa makruh, bahkan makruh hukumnya, wa mustaqbah, dan dianggap buruk, ya, dipandang buruk. Bahkan sebagian ulama lagi ada yang sampai tadi, ada yang sampai mengharamkan. Siapa tidak akan dari tapi masjid, apalagi jika terjadinya pelaksanaannya di masjid-masjid. Walaupun pihak dikira dan bicara di dalam masjid yang bukan zikrullah, yang bukan dzikir. Wa tilawatu kitab bisa ditilkarah, dan ketika membaca kitab Allah itu lebih berat makruhnya. Ngobrol atau bicara lebih berat makruhnya. Waktu ada telah waris keterangan yang mengatakan al-kalamu fil masjid yaqulu hasanat karena ta'ulu naru khatabah. Perbincangan di dalam masjid itu menghabiskan kebaikan sebagaimana api menghabiskan kayu bakar. Habislah kayu bakar di dalam api, dibakar api. Demikian juga kebaikan kita bisa habis ketika kita ngobrol di dalam masjid, apalagi ketika ada yang baca Quran. Wanapahnya ala hadanya ada ben, kata Imam Al-Haddad, dan kami ingatkan dua adab ini lihat rohai makasilah min qura'i hadal hizbi yadbaduna kuna. Karena aku lihat, kata Imam Al-Haddad, para pembaca hizib ini pada melupakan dua adab tersebut. Kebanyakan pada lupa kedua adab itu, kata Imam Al-Haddad. Maka kami pun memperingatkannya, mengingatkannya. Walladhi yaqra'u alaihi kitab Allah wa huwa ya'asu, dan orang yang membaca Al-Quran dia ngantuk, atau dia lagak
itu muskil, wa amru muskilun, dan urusannya ini bahaya, berbahaya, tidak baik. Di anahu yasiru kal mu'rid an kitabillah, karena dengan cara demikian dia menjadi orang yang berpaling dari Al-Quran. Sama dengan kita kalau terhadap sesuatu yang kita suka gimana? Malingkan muka kan? Kalau sesuatu yang kita nggak suka, yang kita benci, yang kita nggak mau, kan kita malingkan muka. Atau sibuk dengan hal lain, itu jangan sampai seperti itu. Ini Al-Quran. Wallahi anhu, dan sama dengan mempermainkan Al-Quran. Bala yang beragama falyahdar man yattaqillah, maka orang yang bertakwa kepada Allah hendaknya waspada, hati-hati, hindari itu. Wa yu'adzim hurumatih, hindari. Dan orang yang mengagungkan kehormatan Allah hendaknya hindari itu. Jangan sampai orang yang bertakwa dan mengagungkan, jangan sampai seperti itu. Yaitu lalai ketika membaca Al-Quran atau ada yang membaca Al-Quran. Wa yanbaghi liman la yahfaz kitaballahu ta'ala wallahu a'lam bis-shawab. Demikian dulu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan hidayahnya, taufiknya kepada kita, dan rahmatnya juga kepada kita. Demikian juga maghfirahnya, dari segala kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memberikan hidayahnya, tuntunannya kepada kita, sehingga kita berharap bisa meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, doakan doa kita semoga lagi sehat walafiat, terjaga di segala urusannya, agar selalu bisa memiliki kita, jadi khusus di malam Rabu di sekitar ini, belum bisa memahami daripada kedudukan ilmuwan saya besar yang Habibullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana malam ini pembahasan terkait sebagaimana pembahasan sebelum-sebelumnya tentang fadilah keutamaan Al-Quran Al-Karim, terkait kepada khataman Quran, bacaan Quran Al-Karim. Karena Al-Quran Al-Karim itu bagian daripada kesaksian sahadatain kita, kesaksian sahadatain kita, yaitu Al-Quran Al-Karim. Kita bersahadat la ilaha, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu melalui Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim, kesaksian kita kepada Allah melalui kalam Allah, yaitu Al-Quran Al-Karim. Kesaksian kita kepada Nabi Muhammad SAW melalui Al-Quran Al-Karim, yaitu sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW yang sampai saat hingga yaumil akhir, masa kehidupan alam semesta, yaitu mukjizat yang ada di dalam diri kita umat akhir zaman, yaitu Al-Quran Al-Karim. Kita tidak mengalami mukjizat Nabi Muhammad SAW pada masa kehidupan beliau, tetapi Allah menjaga satu mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling agung, yaitu Al-Quran Al-Karim, sebagai kalam Allah, firman Allah, dan itu terkait daripada kedudukan kesaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan penting kesempurnaan kita selaku hamba dari kedudukan kita kepada Al-Quran Al-Karim.
Dan itu penting. Jangan sekali-sekali kita menyepelekannya. Malam ini pembahasan bagaimana makna daripada orang yang biasa khataman Quran. Terus bagaimana Bib? Ini kan bisa baca Quran, bagaimana khatam, jadi itu bagaimana bisa khatam, ya. Allah Maha luas atas segala sesuatu, gitu. Yang nggak pernah bisa baca Quran, nggak pernah khataman Quran, ikut pengajian khataman Quran, kan banyak tuh, banyak, ya. Terutama di masa bulan puasa Ramadan itu, masya Allah itu, ya, khataman Quran, salah khataman Quran. Makanya kalau kita diberikan kemampuan oleh Allah SWT bisa menghatamkan Quran, ya, melalui khataman kita, ya, jadi kita kumpul nih. Kalau pas khataman Quran, ajak yang lainnya, ajak di rumah, ada anak istri, ajak saudara, colek-colek. Kalau kita di majlis, ajak. Ya, ada khataman Quran. Ya, insya Allah ke depan kita akan yang sudah terpakir, sudah ready, ingin menghatamkan Quran nanti majlis ini. Ya, insya Allah semoga Allah itu, ya, dibuat jalannya akan bisa menghatamkan Quran seminggu sekali. Jadi kita bisa baca kali, ya. Semoga Allah ijabah. Harus didukung siapa yang menghatamkan Quran. Seminggu, 1 juz 1 minggu dikumpulin nih 30 orang siapa? Itu bagian juga siasat. Ya, kita nggak bisa diberikan kemampuan saking sibuk atau bagaimana hal, ya kita bersiasat itu nimbrung. Ya, nggak bisa 30 juz, ya sudah 1 juz 1 minggu 1 juz. Ya, insya Allah bagi yang sudah lancar, nggak ada artinya itu 1 juz 1 minggu. Tapi kalau diakumulasikan, disatukan niatan khataman Quran, ya, satu khataman 30 juz dalam seminggu sekali dan dibaca khataman Istiqamah Prabowo nanti, ya, sah. Bagi yang nggak bisa khataman, ikut pada pembacaan khataman Quran, ayat-ayat terakhir, ya, surat-surat terakhir dibaca dengan niatan khataman Quran yang mendengarkan, yang mengikut daripada kedudukan pada saat khataman Quran tersebut mendapatkan pahala daripada khataman Quran itu di mata Allah sama. Ya, itu besar daripada kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Jadi nggak ada bahasanya berkecil hati, nggak ada bahasanya. Ini nggak bisa, nggak bisa. Banyak cara bagian terlibat daripada khataman Quran yang diterangkan bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada ya. Mungkin banyak yang ngerti apa sih makna hijab. Daripada paham hijab apa sih? Hijab Quran. Bisa jelaskan makna hijab yang benar-benar. Banyak orang ngerti hijab apa? Kumpulan Quran, ya, sebagaimana kita sudah baca itu, ya, ada beberapa hijab. Ya, kalau dicampur dengan zikir, kita baca nanti Ratibul Hadar, ya. Ada yang dibaca dengan pertama ayat kursi, kedua dengan nama Rasul, ketiga dengan itu dengan tuhum 3 kali, ya kan, itu udah hataman itu. Ratibul Hadar sekali kita baca Ratibul Hadar itu pahala Quran itu ada tuh khataman Quran. Jadi pernah hadis Nabi Muhammad SAW itu, ya, salah satu membaca dibaca tuhum 3 kali, ya, itu pahala itu diganti dengan baca pahala khataman Quran. Nah, itu bagian daripada kedudukan. Itu di dalam Ratibul Hadar. Ada lagi khusus hijab yang benar-benar isinya benar-benar kandungan daripada ayat-ayat pilihan ayat suci Al-Quran terpilih. Ya. Dan itu pun dijadikan daripada suatu muamalah yang jangan sampai kita melalaikan daripada Al-Quran sekalian sendiri. Ini adabnya. Jangan mentang-mentang membaca hijab, ya, dari hijab itu kita lupa dengan membaca Al-Quran secara penuh. Ya, dan itu, ya, celaka juga. Dan kita lalai terhadap Al-Quran Karim secara penuh di dalam 30 juz karena kita kasihkan membaca hijab. Cuma alhamdulillah dari ini tahapan-tahapan yang harus kita pahami dengan makna daripada kandungan ayat-ayat suci Al-Quran yang dijelaskan oleh kita malam ini. Ya, ada-adanya seperti itu. Itu masuk yang paling serem dari terakhir itu. Waduh, itu ketakwal banget nih. Yang paling serem di lain bahasa, jangan suka melalaikan orang yang sedang baca Al-Quran. Asyik terkenal itu.
Lalu ya, paham? Sering gitu, sering gitu. Ya Allah, lebih di bulan suci Ramadan, belakang ini jelek banget. Ketika bisa berubah, istighfar berubah. Sedang hataman Quran dalam masjid kan kita suka ngobrol, suka ngopi-ngopi, merokok-merokok. Saudara kita lagi hataman di dalam, dia pada ketawa, iya, banyak hal itu kan. Tapi alhamdulillah bulan majlis gunanya kita belajar, ngaji gunanya begini. Ya, yang kita pikirkan kan dari sekarang kan bagaimana kita sukses bukan di dunia, bagaimana kita sukses nanti dia menyesal di akhirat. Bagi beriman, kalau nggak beriman ya nanti juga nggak beriman. Dia Islam tapi dia nggak beriman sudah. Ya, dia nggak mikirin akhirat itu. Ya, yang dipikirin untuk ruginya aja. Kalau bilang menjadi, tapi kalau beriman, takut mikirin akhirat ini. Suksesnya kita akhirat kita. Suksesnya kita dalam kubur, di dalam kubur, sebelum kubur, suksesnya kita usul Fatimah nggak ada sampai kita mati melotot-melotot. Kenapa? Di hidup kita dia menyampaikan Al-Quranul Karim. Semoga Allah mengampuni kita dari dosa-dosa yang lalu. Ada yang kita Al-Quranul Karim. Ya, terlebih daripada kedudukan orang yang sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan kedudukan Al-Quranul Karim. Ya, Allah harus menjunjung tinggi hakikat tersebut. Di dalam sejarah bagaimana syariat Islam yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diberikan kemampuan untuk bisa tahu di dalam diri kita masing-masing, potensi diri kita masing-masing untuk mengikat kita daripada kalam Allah Al-Quran Karim agar selalu terbiasa di dalam setiap harinya kita mengikat dengan Al-Quran Karim. Semoga diberikan kemampuan kita untuk khataman berbagai macam cara untuk bisa mencapai kemudian khataman Quran dalam tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma amin ya Rabbana بوالدنا
wasallam. Subhanallahumma wa tahiyyatuhu ya salam wa akhiru wa alhamdulillahi